Swallowed Star Chapter 47-48 Bahasa Indonesia. Bab 47. Yo, bro. Luo Feng tidak bisa menahan tawa setelah mendengar suara yang datang dari jam tangan komunikasi taktis. Luo Hua, bukankah kamu memanaskan suasana dengan wanita muda itu? Kenapa kamu punya waktu untuk menelepon saya? Haha, di balkon. Chen Gu, Zhang Ke, dan yang lainnya datang satu persatu dan mulai tertawa. Sekalipun aku punya istri, aku tidak bisa melupakan kakak laki-lakiku. Tawa adik laki-laki di jam tangan komunikasi taktis. Oh ya, bro. Aku menelepon untuk memberitahumu sesuatu. Nan secara resmi setuju untuk menjadi pacarku. Haha, bukankah kakakmu hebat? Adik laki-laki itu tertawa riang. Sudah berapa lama, dia belum pernah sebahagia ini sebelumnya. Kekuatan cinta memang besar. Luo Feng berpikir dalam hati. Dia sudah lama lumpuh. Jadi dia memiliki banyak tekanan psikologis yang harus dihadapi. Baginya menjadi sangat bahagia setelah mendapatkan pacar. Luo Feng bahagia untuk kakaknya. Dan langsung tertawa. Kamu masih harus bekerja keras dan mendapatkan sertifikat itu. Petik 2. Bro. Kita tidak bisa terburu-buru. Kita harus pergi selangkah demi selangkah. Tertawa Luo Hua. Oh ya. Bagaimana dengan ibu dan ayah? Tanya Luo Feng. Mereka pergi berbelanja. Jawab Luo Hua. Luo Feng mengangguk. Ibu akhirnya bisa berbelanja bahan makanan di sore hari. Dan ayah akhirnya bisa bersantai dan menghabiskan waktu bersama ibu di pasar. Aku baik-baik saja bro. Hati-hati saat kamu. Setelah panggilan berakhir, Luo Feng memiliki senyuman di seluruh wajahnya. Baiklah. Karena Luo Feng selesai dengan panggilan teleponnya. Semua orang datang ke sini sebentar, kata Gao Feng. Dalam sekejap, Luo Feng dan yang lainnya berjalan mendekat. Hari ini, kita baru saja memasuki kota dan menghasilkan hasil yang bagus. Seperti biasa, kita akan membagi rampasan berdasarkan kontribusi semua orang dalam pertempuran. Petik 2. Setelah kami selesai berburu dan kembali ke pangkalan untuk memasok kembali, kami akan melakukan pembagian. Tiba-tiba, ekspresi Gao Feng menjadi sangat serius. Namun, izinkan saya mengingatkan bahwa setiap orang harus sangat berhati-hati. Ini adalah area dengan jumlah bangunan yang tinggi, tempat semua sarang monster berada. Akan ada jumlah yang sangat besar dari monster tingkat komandan di seluruh kota. Jadi jangan biarkan penjagamu turun. Atau akan merepotkan jika ada di antara kalian yang masuk ke dalam situasi berbahaya. Banyak petarung yang mati tahun lalu. Ya, Chen Gu, Zhang Ke, Wei Jia bersaudara, dan Luo Feng semuanya mengangguk dengan serius. Luo Feng juga tahu bahwa bergabung dengan tentara adalah yang paling aman. Tingkat kematian petarung seperti dia menerobos ke alam liar sangat tinggi. Semua orang menghabiskan cukup banyak energi dalam pembantaian barusan. Kami juga terburu-buru sepanjang malam. Jadi semua orang istirahat sekarang. Setelah jam 4 sore, kita akan pindah. Memutuskan Gao Feng. Ya, Fiu. Waktunya istirahat. Keenam anggota Regu Palu bersandar pada sesuatu atau berbaring untuk beristirahat. Sementara Regu Palu Api bersembunyi dengan baik dan beristirahat di atap hotel. Regu Taring Harimau sudah memasuki kota tingkat negara tanda pagar 0201. 6 dari mereka dengan hati-hati bergerak di sepanjang gang-gang kota yang hancur. Beberapa dinding gang runtuh. Dan beberapa bahkan ada mayat monster di dalamnya. Berhenti. Kapten kurus itu mengangkat tangannya dan semua orang berhenti. Kapten Regu Taring Harimau berkata dengan suara kecil. Semuanya dengarkan. Kita hanya memiliki satu target kali ini. Serigala bulan perak yang sudah terluka. Jadi selama kita di sini di kota, pastikan Anda tidak melakukannya. Mengacaukan monster lain. Jika kamu bisa bersembunyi, sembunyi. Jika kamu bisa lari, lari. Cobalah untuk tidak melawan mereka. Dan itu akan merepotkan jika kamu terluka. Petik 2. 5 anggota lainnya mengangguk dengan serius. Ini adalah serigala bulan perak. Tingkat komandan tingkat tinggi. Jumlah uang yang bisa Anda hasilkan bahkan lebih besar daripada berburu puluhan monster level komandan level rendah. Juga, begitu kita mengejar serigala bulan perak. Serigala bulan perak ini terluka parah. Jadi kita hanya perlu memukulnya 2 atau 3 kali lagi untuk membunuhnya.
Jadi jangan pernah mencoba melawannya secara langsung. Izinkan saya mengingatkan kalian lagi. Jangan mencoba melawannya langsung dan menyeretnya keluar. Jika kita benar-benar mulai melawan serigala bulan perak ini dengan segalanya, setidaknya 1 atau 2 dari kita akan kehilangan nyawa kita. Petik 2. Semua orang menganggukkan kepala dengan ekspresi serius di wajah mereka. Monster level komandan tingkat tinggi. Dan Raja Serigala. Serigala bulan perak. Bahkan saat terluka, jika mempertaruhkan nyawanya untuk balas dendam, ada kemungkinan sebagian besar regu taring macan akan terbunuh. Kita hanya harus terus melukainya dan membiarkannya berdarah. Menyiksanya sampai mati. Tertawa Kapten Regu Taring Harimau dengan percaya diri. Area tingkat negara seperti ini memiliki peluang yang sangat rendah untuk menarik pasukan pejuang Wargot. Mungkin hanya ada beberapa tim di kota ini. Dan dengan tim seperti kita harus jadilah yang terkuat di kota. Jadi kita tidak perlu khawatir seseorang mencurinya. Petik 2. Biasanya, tim pejuang level Panglima Perang yang lebih kuat lebih aktif di daerah tingkat perkotaan. Ada lebih banyak tantangan. Dan ada lebih banyak monster level komandan independen. Misalnya, ada alasan mengapa regu palu api datang ke daerah tingkat negara ini. Dan itu karena Luo Feng adalah pemula. Jika tidak, regu palu api juga akan memasuki daerah tingkat perkotaan. Dan bukan daerah tingkat negara. Kapten, jika memang ada regu petarung yang benar-benar mencoba mencuri, kata pria parubaya bermata satu itu sambil mengerutkan alisnya. Tenang, Zhang Zehu tertawa di samping. Bahkan kita tidak berani terlalu dekat dengan pemburu itu. Dan sebagian besar regu tempur di kota ini adalah tingkat prajurit. 1 regu tempur tingkat Panglima Perang sudah cukup bagus. Dan jika mereka mencoba untuk melawan serigala bulan perak, mereka mungkin akan segera hancur berkeping-keping oleh serigala bulan perak. Yuk, Kapten Regu Taring Harimau mengangguk. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mencuri serigala bulan perak. Jika mereka melakukannya, iya, 5 lainnya mengangguk. Ayo pergi. Kapten Regu Taring Harimau melambaikan tangannya dan mereka berenam dengan sigap bergerak maju tanpa suara. Alam liar tidak seperti markas. Markas besar adalah kota yang dikendalikan oleh manusia, di mana ada hukum, di mana ada pemerintahan. Tapi di alam liar, monster menguasai daerah itu. Di sini, kasus gelap, kacau, dan berdarah ada di mana-mana. Untuk mayat monster yang berharga, ada banyak kasus di mana regu pejuang saling membunuh karenanya. Tentu saja, sebagian besar waktu itu adalah regu petarung yang lebih kuat yang mencuri dari regu petarung yang lebih lemah. Banyak petarung di padang gurun yang mati untuk monster. Namun, cukup banyak petarung yang mati untuk petarung lain juga. Tengah malam, ke-6 anggota regu palu api makan banyak dan cukup istirahat. Dan mereka semua melihat melalui teropong mereka dan mengarahkan mereka ke bawah. Kami sudah melihat 2 monster level komandan dalam 2 jam, kata Wei Tai tanpa daya. Sayangnya, masing-masing dari mereka memiliki monster level prajurit dalam jumlah besar yang mengelilingi mereka. Sepertinya daerah perkotaan masih lebih baik, meskipun ada banyak level komandan monster. Dan kadang-kadang bahkan monster, tingkat pemimpin gerombolan. Di sana, sebagian besar monster tingkat prajurit biasa semua terfokus di sekitar monster tingkat pemimpin gerombolan dan monster tingkat komandan yang kuat. Banyak monster tingkat komandan independen. Sebelumnya, Chen Gu telah melepaskan 2 tembakan dari senapan snipernya. Namun, mereka tidak. Kedua tembakan ini ditembakkan kedua monster level komandan. Salah satu dari mereka hampir tidak berpengaruh sama sekali. Dan sementara yang lainnya terluka parah. Dia tidak mati. Yang terpenting, mereka memiliki banyak monster level prajurit yang melindungi mereka. Itulah titik buruk dari kota tingkat negara. Bahkan monster tingkat komandan biasa memiliki sejumlah besar monster di bawah kendalinya, desah Zhang Ke. Namun, kota tingkat negara aman. Gao Feng tertawa. Dari seluruh kota tingkat negara, hanya ada 1 atau 2 monster tingkat komandan tingkat tinggi. Dan semuanya dikelilingi oleh monster normal dalam jumlah besar. Jadi kami bahkan tidak akan menyentuhnya. Adapun untuk gerombolan monster biasa, dengan kekuatan pasukan kami dapat menghabisi mereka jika kami benar-benar menginginkannya.
Kami tidak takut tiba-tiba dikelilingi oleh beberapa monster level komandan. Di kota-kota, ada banyak monster level komandan. Jadi mudah untuk dikelilingi oleh beberapa monster. Luo Feng melihat melalui teropongnya. Ini monster setingkat komandan. Sekitar 10 monster muncul di tepi jalan. Dan semuanya memiliki bintik-bintik. Mereka memberikan perasaan harimau. Ras ocelot, dari monster tipe kucing. Semua ocelot ini memiliki tubuh yang besar. Dan salah satunya bahkan memiliki 2 ekor. 2 ekor, setingkat komandan, kata Luo Feng dengan penuh semangat. Dalam perlombaan ocelot, 2 ekor berarti panglima tingkat rendah. 3 ekor berarti panglima tingkat sedang. 5 ekor, pemimpin gerombolan tingkat rendah. 7 ekor, pemimpin gerombolan tingkat tinggi. 8 ekor, sudah melampaui level pemimpin gerombolan. Dan merupakan salah satu eksistensi terkuat di ras ocelot. Dan dari semua jenis hewan kucing, 9 ekor, adalah kucing iblis 9 kehidupan, raja kucing 9 kehidupan, yang merupakan salah satu monster paling mengerikan di dunia. Kapten, lihat, seorang komandan level ocelot, teriak Luo Feng. Ocelot, dalam sekejap, 5 orang lainnya bergegas mendekat dan mencarinya dengan teropong mereka. Ini benar-benar ocelot. Sepertinya fakta bahwa ocelot tidak menyukai kelompok besar bukan hanya rumor. Hanya ada 16 monster tingkat prajurit biasa yang mengelilingi komandan tingkat ocelot. Tertawa Gao Feng. Teman-teman, bersiaplah untuk beraksi. Hanya 16 monster biasa. Saya bisa menangani mereka sendiri. Tertawa Chen Gu. Jadi semua anggota lainnya santai. Ayo pergi. Di bawah komando Gao Feng, Luo Feng dan yang lainnya meninggalkan atap satu persatu. Kali ini, mereka tidak menembak terlebih dahulu. Karena jika mereka gagal membunuh ocelot, ocelot itu mungkin kabur. Untuk monster level komandan yang hanya memiliki sekitar selusin monster dengan itu sangat jarang di kota tingkat negara kecil. Bab 48. Luo Feng mengikuti 5 anggota veteran regu palu api saat mereka diam-diam melewati tembok dan masuk ke rumah hunian di pinggir jalan. Dinding rumah hunian ini sebagian besar sudah roboh. Sudut-sudut dinding yang tersisa ditumbuhi lumut. Dan jalan beton telah tertutup ilalang sejak zaman dahulu. Domba gemuk ada di depan. Wei Tai melewati celah di dinding yang runtuh dan melihat sekeliling ke jalan di luar. Kami cukup beruntung. Ocelot ini sedang mencari mangsa dengan bawahannya dengan santai. Luo Feng juga melihat keluar melalui celah di dinding yang runtuh. Sekitar 50 meter jauhnya, komandan tingkat ocelot sedang memimpin kelompok ocelotnya di jalan. Ingat teman-teman, Gao Feng berkata dengan suara kecil. Pertama, misimu adalah membunuh ocelot biasa itu. Sedangkan untuk komandan level ocelot, menjauhlah darinya dan cobalah untuk tidak terkena serangan. Serahkan saja padaku. Jika levelnya rendah komandan level ocelot, aku bisa menanganinya sendiri. Selanjutnya, Chen Gu, jangan menembakkan senapan mesinmu. Belum terlambat untuk menembak sampai sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah kamu mulai menembak, kita harus lari medan perang. Dimengerti. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk dengan serius. Tembakan menarik monster dengan mudah. Jika Anda berada di atap gedung tinggi, monster tidak dapat menentukan posisi Anda hanya dengan telinga mereka. Namun demikian, memotret di tanah dengan mudah mengekspos posisi Anda. Segera setelah itu, monster dalam jumlah besar akan tertarik dan akan mengelilingi dan menyerang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak monster yang akan terus tertarik. Terakhir kali, ketika mereka mencoba untuk mengambil mayat, tank haus darah, semua orang mulai lari menyelamatkan diri begitu Chen Gu mulai menembak. Baiklah, kali ini kita akan membuat ini cepat. Ayo pergi. Gao Feng melambaikan tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 6 bayangan terbang pada waktu yang hampir bersamaan. Dan bahkan Chen Gu memiliki senapan mesin di tangan kirinya dan belati pendek di tangan kanannya. 6 orang. Seolah-olah 6 gambar buram. Semuanya diarahkan ke kelompok ocelot. ROAR. Rambut dari 2 ekor ocelot. Kepala kelompok ocelot. Semua berdiri dan itu segera meraung karena marah. 16 ocelot di sekitarnya juga mulai mengeluarkan raungan marah satu persatu.
Raungan ini terus bergema di antara kedua sisi jalan dan suaranya mengguncang langit. Masing-masing ocelot yang kuat dan kekar dengan gila-gilaan menyerang manusia di depan mata mereka. Membunuh. Sampah. Mati. Luo Feng memperhatikan ocelot itu terbang ke arahnya seperti kilat. Dan melangkah 1 meter ke samping. Pedang hantu di tangannya menggunakan posisi ini untuk menarik cahaya dingin yang langsung menuju tenggorokan ocelot. Ocelot yang sedang mengisi daya menggeram dengan suara rendah dan menundukkan kepalanya untuk menggunakan dagunya untuk memblokir serangan Luo Feng. Pisau hantu memotong bulu dagu ocelot dan bahkan memotong setengah cem ke tulang rahang. Ocelot ini bereaksi dengan cepat. Jauh lebih cepat dari monster Mastiff singa. Ketika Luo Feng mendarat, angin beraroma darah datang saat mulut ocelot lain sudah terbuka lebar dan siap menggigit Luo Feng. Luo Feng pertama-tama mundur untuk beberapa tempat lagi dan kemudian langsung menggunakan perisainya untuk memblokir dan pedangnya untuk menusuk. Pedang hantu dengan hati-hati meluncur melintasi perisai dan menusuk dagu ocelot yang sedang mengisi daya dalam sekejap. Luo Feng dengan ganas menarik pedangnya dan melangkah mundur. Darah segar menyembur dengan liar. Dan ocelot besar itu jatuh ke tanah. Itu bergoyang 3 kali dan kemudian jatuh ke lantai beton yang retak dengan melolong. Awas! Suara keras tiba-tiba terdengar. Saudara laki-laki terdekat Wei Tai dan Wei Qing tiba-tiba dipukul dan terlempar ke udara. Seluruh tubuh Wei Tai menabrak salah satu dinding di jalan dan, dengan ledakan, dinding yang tidak terawat dengan baik langsung hancur. Wei Tai jatuh dan memuntahkan seteguk darah segar. Ruar. Kucing berekor kembar yang langsung menabrak saudara Wei Tai dan Wei Qing berada di depan Luo Feng pada waktu yang hampir bersamaan. Terlalu cepat. Luo Feng terkejut dan langsung melangkah ke samping. Hampir saja. Jelas. Kecepatan menghindarnya tidak cukup cepat. Dan saat dia melihat cakar ocelot berekor kembar yang akan menempel pada dirinya sendiri, dia menggunakan kekuatan spiritualnya yang tak berbentuk untuk menjauh. Kecepatan langkahnya meningkat dalam jumlah yang signifikan dan cakar ocelot ekor kembar hampir tidak menyentuhnya. Luo Feng juga menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan pukulan ke atas. Bilahnya menebas salah satu kaki depan ocelot berekor kembar. Tapi bilah tajam itu benar-benar mengeluarkan suara saat menebas bulu. Ia bahkan tidak bisa menembus satu lapisan bulu pun pada cakar depan ocelot berekor kembar. Kecepatan dan pertahanan monster tingkat komandan terlalu mengerikan, kata Luo Feng terkejut. Ocelot berekor kembar mendarat di tanah dan cakar tajamnya menyebabkan lantai beton retak terbuka. Sampah. Gao Feng, yang kecerobohannya menyebabkan luka rekan-rekannya, bergegas seperti kilat dan dengan ganas menabrak ocelot berekor kembar dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Kedua palu raksasa dan berat itu berputar seperti kincir angin saat menabrak ocelot berekor kembar. Ocelot ekor kembar sama sekali tidak terpengaruh oleh pedang Luo Feng. Berbalik ke arah Gao Feng seperti truk besar dan bergegas ke arahnya. Palu dan cakarnya bentrok. Baik Gao Feng maupun si ocelot berekor kembar terhuyung-huyung. Tapi Gao Feng menggunakan kaki kirinya untuk menyerang ocelot berekor kembar itu lagi. Gao Feng tidak memberi kesempatan pada ocelot berekor kembar untuk menyerang rekan-rekannya lagi. Dan tulang-tulang di salah satu anggota badan ocelot berekor kembar itu retak oleh palu yang berat. Sehingga ia hanya bisa mengandalkan 3 kakinya untuk berdiri. Dalam perjuangan mereka, tampaknya Gao Feng diuntungkan. Rumble. Palu yang berat terus menghantam. Di atap gedung hunian 6 lantai sekitar 500 meter dari tempat kejadian ini. 6 anggota regu taring harimau menggunakan teropong mereka untuk melihat-lihat. Kapten. Tampaknya ada cukup banyak monster di sekitar. Jadi akan sulit untuk tidak membuat monster dalam radius 10 mil dari lokasi. Pemburu, kata pria parubaya bermata satu saat dia mengerutkan kening. Kapten kurus regu taring harimau juga mengerutkan kening. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada regu palu api yang sedang melawan monster ocelot dari kejauhan. Itu regu palu api, kata kapten regu taring harimau sambil mengangkat alis. Pasukan palu api mungkin melakukan ini karena mereka membawa Ruki Luo Feng itu, kata pria parubaya bermata satu. Pria dengan palu kembar itu jelas Gao Feng. Gao Feng sungguh kuat. Dia melakukannya dengan level rendah, monster level komandan. Kudengar kekuatannya sudah di level panglima perang menengah. Tapi hanya saja kecepatannya agak kurang.
Sepertinya itu bukan hanya rumor. Membawa parang raksasa di punggungnya. Mata Zhang Zehu bersinar. Dia mengambil teropongnya dan melihat ke arah itu dan berkata dengan gembira. Sebenarnya itu regu palu api. Dan bocah Luo Feng itu sebenarnya ada di sini. Sepertinya dia tampil bagus. Cahaya buas melewati mata Zhang Zehu. Kapten. Kelinci kecil inilah yang membuatku kehilangan 100 juta. Kata Zhang Zehu. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. 100 juta adalah jumlah uang yang besar bagi Zhang Zehu. Karena dia hanya di level prajurit tingkat lanjut. Dia harus mempertaruhkan nyawanya selama 2 tahun untuk mendapatkan 100 juta. Bunuh dia. Anggota regu lainnya sedikit terkejut. Kapten regu taring harimau mengerutkan kening. Dan kemudian tertawa. Ide bagus. Xiao Dong. Kalian berdua menggunakan penembak jitu untuk menghadapi anggota paling penting dari regu palu api. Dan kemudian segera menembaki 2 gerombolan monster di dekat mereka. Kita jauh sekali. Jadi monster tidak akan tahu dari mana datangnya tembakan tiba-tiba. Monster normal ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Begitu mereka terkena, mereka hanya akan menyerang manusia yang bisa mereka lihat. Petik 2. Kapten regu taring harimau tertawa dingin. Pada saat itu, 2 gerombolan monster akan tertarik ke regu palu api dan akan mengelilingi mereka. Pembantaian raksasa akan menarik sejumlah besar monster ke sana, yang akan menurunkan jumlah monster di area lain. Saat itu terjadi, kita bisa dengan mudah melewati bermil-mil daratan. Petik 2. Anggota regu taring macan lainnya diam. Ini tidak seperti mereka belum pernah membunuh pejuang lain sebelumnya. Tapi mereka biasanya hanya melakukan itu untuk mencuri mayat monster. Tapi melakukannya dalam kasus ini. Dong. Bidik Luo Feng itu dan bunuh dia dalam 1 tembakan untuk membebaskan kakakku. Kata Zhang Zehu sambil mengatupkan giginya. Lakukan. Perintah Kapten regu taring harimau. Ya. Kapten. 2 senjata panas yang menggunakan anggota tidak menunda. Di perbatasan hidup dan mati. Mereka memiliki terlalu banyak pengalaman membunuh monster dan manusia. Huff. Luo Feng. Zhang Zehu berdiri di tepi atap saat dia melihat regu palu api yang sudah berhasil membunuh ocelot berekor kembar. Dia tersenyum dingin sambil berkata, kamu berani mengacaukan uangku. Aku akan mengambil nyawamu. Menyesal di neraka. Dan 2 senapan sniper sudah disiapkan. 2 senjata panas yang menggunakan anggota berada di depan senapan sniper mereka. Dan mereka memilih untuk menggunakan peluru khusus penusuk armor yang kuat. Mereka mulai membidik dan menyesuaikan ketinggian. Dan kemudian mereka mengangguk kepada kapten mereka. Menunjukkan bahwa mereka siap. Kapten regu taring harimau melambaikan tangannya. Kedua anggota menekan pelatuknya secara bersamaan. Pang. 2 suara rendah berdering dan kedua peluru itu langsung membelah angkasa dan menuju regu palu api yang saat ini sedang mengambil material dari mayat ocelot berekor kembar. Suara itu berdering. Tetapi peluru bergerak beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara. Jadi peluru itu tiba sebelum regu palu api bahkan dapat mendengar apapun. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.